Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul A Deadly Invitation yang tayang pada 6 Oktober 2023. Dengan genre komedi misteri thriller, memperlihatkan berkumpulnya banyak orang menuju sebuah pulau, di mana seorang wanita bahas tentang kehidupan yang saling senggol. Sampai sebuah peristiwa menimpanya, kematian ada di depan mata. Dan di pulau terpencil itu, semua orang harus cari tahu siapa dalang di balik semuanya. Bisakah misteri terpecahkan? Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan! En este episodio, traemos una nueva aventura. Como cada semana queremos invitarlos a sumergirse en nuevos misterios, que solo podrán ser descifrados. Sebuah podcast berlangsung, bahas suatu misteri yang harus dipecahkan. Semua orang mendengarkan. Host menyebutkan dalam memecahkan masalah, semua harus dilihat secara detail. Mengamati dengan sesama, tanpa melewatkan suatu hal apapun, dan mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian bel berbunyi, undangan diterima. Singkatnya, Agatha pergi sendirian. Nah, Agatha ini mau datang ke undangan kakak tirinya, si Olivia. Tiba di tempat, disambut seorang pria, itu Charles, mantan suami dari Olivia. Agatha lihat bunga mau diganti, dan panggilan dari rumah sakit bikin Charles pergi. Mengamati sekitar dan masuk ke dalam, pilih tempat untuk singgah, tapi suara siulan terdengar. Coba cek sumber suara, Agatha malah lihat Charles lagi bahas sesuatu. Mau mendengarkan lebih lanjut, suara lainnya muncul. Agatha ketahuan, ia pergi. Di mana seseorang menjatuhkan artefak. Langsung paham Agatha host di sebuah podcast misteri yang cukup terkenal. Vigue menyambutnya. Mengelilingi ruangan, mendapati Carrie yang lagi teleponan, akhirnya pun mereka saling sapa. Nah, Carrie ini mantannya Olivia. Cuma sayangnya Carrie yang jago acting gak lagi main sinetron. Lanjut menyampaikan kekagumannya, Carrie rasa Agatha adalah host misteri kejahatan yang luar biasa bagus. Sambil jalan keluar berdua untuk ambil welcome drink yang disediakan, mereka saling sapa. Charles juga muncul, Nyonya Christina sama Gustavo nongol. Menyampaikan pesan dari Olivia berterima kasih atas kesediaan waktu yang diberikan. Dan ia akan menunggu di Villa Elisa. Mereka akan bertemu di kapal sambil makan malam. Dan menyebutkan kalau itu hadiah terakhir untuk mantan suaminya. Minta ke tamunya untuk bawa piyama karena mereka akan bermalam di kapal. Nyonya Christina bilang mereka gak perlu khawatir karena Gustavo akan bantu memindahkan barang. Lalu Naram tanya, kenapa namanya Villa Elisa? Bukankah namanya Villa Muniz? Dengar kalau Elisa anak angkat Olivia dan Charles meninggal 5 tahun lalu, Agatha langsung mengunjungi kediaman Elisa. Lanjut berkabar sama rekannya, Agatha rasa undangan cukup aneh. Hidangan disediakan, koper juga dipindahkan. Lalu sadar barangnya kurang. Agatha berusaha masuk ke ruangan, langsung ambil semua barang, tapi perbincangan yang ada bikin ganjal. Lalu, mereka ke tengah laut bersama. Menghampiri kapal pesiar yang ada, Olivia menyambut semua orang. Langsung ajak bersulang, Olivia bilang mereka sangat penting dan akan tahu alasan apa yang bikin mereka semua berkumpul. Yang mana Charles mau bersuara, tapi nggak sengaja gelas terjatuh. Menyelamatkan Gustavo dari omelan, Olivia minta Gustavo kembali ke pulau untuk kerjaan lainnya. Malam harinya semua orang berkumpul. Olivia mengenalkan chef ternama dari LA yang sengaja diterbangkan untuk acara malam itu. Semua sibuk sendiri, dan Olivia buka obrolan. Menurutnya, semua orang yang ada di sana adalah orang hebat, juga berpengalaman di bidangnya masing-masing. Olivia yakin acara malam itu akan selalu terngiang di benak semua orang. Minta untuk menikmati waktu yang ada, Olivia rasa semua orang gak ada yang tahu kapan kematian akan datang.
Di laut lepas itu, Olivia pikir akan ada seseorang yang gak bisa balik ke daratan. Cukup canggung, Carrie jawab itu lelucon yang bagus. Cuma Olivia menimpali kalau kita gak pernah tahu siapa yang mengharapkan seseorang mati. Seperti contohnya waktu Elisa meninggal. Semua orang tahu siapa pewaris kekayaan Olivia. Yap, udah jelas itu Agatha. Ia bisa kaya dalam sekejap. Menambahkan, orang yang ada di meja itu bisa jadi iri dan ingin saling bunuh. Menyebutkan semua keburukan orang yang pernah saling senggol, juga kegagalan dalam melangkah. Olivia bilang semua itu bukan permainan. Nantinya mereka akan tahu kepada siapa harus minta maaf dan kepada siapa harus mengucapkan selamat tinggal. Ia berterima kasih dan meninggalkan tempat. Di mana semua orang berbincang, Agatha lihat Olivia lagi ngerokok di ruangannya. Beralasan bisa menenangkan syaraf otak, Olivia bilang kalau ia nggak bermaksud memojokkan Agatha. Agatha jadi tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Olivia ngerasa nanti nggak akan seru lagi, dan ia minta pintu ditutup. Yang mana Olivia harap Agatha bisa membaca pikirannya setelah kehilangan Elisa. Paham Agatha pintar, Olivia yakin Agatha tahu alasan semua itu. Lalu ingat masa lalu mereka, yang mana Olivia lagi gambar bunga kesukaannya, dan bunga itu dikasih ke Agatha yang kecil. Sekarang, gambar itu sudah melekat di lengan Agatha. Saling mengungkapkan rasa sayang, Agatha minta maaf karena terlambat tahu kalau kakaknya lagi berduka. Olivia jawab, gak ada yang tahu kapan waktu terbaik untuk membantu seseorang. Lanjut ngerokok di luar, sinyal ponselnya susah. Tapi bikin Agatha tahu sesuatu. Perbincangan antara Sonia dan Charles tentang hal yang mereka rencanakan sebelum mereka tiba. Getaran ponsel terdengar, Agatha ketahuan lagi, dan ia pergi. Malam hari waktu tidur, teriakan terdengar. Semua orang berkumpul dan histeris. Vigo langsung memeriksa dan bilang kalau leher Olivia patah. Gak ada lagi yang bisa dilakuin. Olivia lemas. Charles minta kapten kapal menghubungi polisi lewat radio. Tapi keadaan dini hari di tengah laut perbatasan, mereka nggak tahu polisi mana yang mau dihubungi. Masih berlayar sampai hari pagi, sesuatu meledak yang diduga menara seluler. Sesampainya di pulau terpencil itu, Agatha harus merelakan kakaknya. Kepala polisi setempat mengucapkan belasungkawa, lalu Charles datang dan memberikan nomor teleponnya. Ia bilang harus pergi sekarang, tapi kapten polisi melarang dan bilang semua orang dalam masa tahanan sampai keputusan penyidikan diberikan. Sebab kasus yang terjadi ada di perbatasan tengah laut yang buat kepala polisi harus tahu siapa yang berhak mengambil kasus. Beralasan kalau seorang dokter dan juga punya rumah sakit mewah, Charles bersuara ada orang yang harus ditemuinya segera. Sudah berusaha nyogok pun, tapi kapten polisi ini cukup tangguh. Semua orang dialihkan ke rumah. Kepala polisi minta semua tetap ada di dalam rumah dan gak boleh ada yang keluar sampai keputusan resmi tiba. Dan untuk masalah makan atau kebutuhan lainnya, semua akan dibantu sama letnan penjaga. Gak berkompromi dengan Charles, nilai keadilan ini cukup dipegang teguh sama kapten kepolisian. Setelahnya, Agatha ngomong ke letnan, kalau sebelumnya si kakak bilang akan ada seseorang yang gak balik ke daratan dan akan ada kematian. Melanjutkan ngira semua itu sebuah candaan, letnan paham suara khas Agatha. Tahu kalau Agatha host dari sebuah podcast ternama. Charles muncul menawarkan kopi. Lanjut bilang kalau Olivia itu sebenarnya depresi kehilangan anaknya waktu kecelakaan mobil. Agatha jadi tanya alasan Charles dan Olivia cerai. Memaparkan kalau setelah kejadian Olivia berubah drastis dan seperti mayat hidup, hari-hari yang dilalui jadi gak nyaman. Sudah berusaha membangkitkan,
Tapi Carlos ngerasa gagal. Sampai akhirnya Carlos ketemu wanita di Meksiko dan mereka bercerai. Agatha jelas gak terima. Rasa cinta yang dipunya Carlos gak setinggi harapannya untuk menghidupkan kembali si Olivia. Perdebatan jelas terjadi, perbincangan tiada henti itu dikejutkan dengan letusan tembakan juga teriakan. Vamos. Bueno, al principio quería acercarme, pero era como darse contra la pared. No dolió mucho. Pensé que eso no podía significar el final de mi vida. Olivia y yo éramos muy unidas, aunque no amenazando a mí, oficial. ¿Qué fue eso? Melihat kekacauan, Agatha tanya dari mana letusan terjadi. Naram gak paham betul, tapi aroma menyengat membawa Agatha ke sebuah lemari. Masih coba diobati, Agatha menemukan ruang tersembunyi yang tanpa persetujuan Agatha pergi. Dan semua orang diminta agar tetap ada di tempat. Masuk ke lorong itu, di sana masih ada ruangan lain. Tapi, Letnan bersuara kalau ia tahu kemampuan Agatha dan minta bantuan Agatha untuk memecahkan kasus yang ada. Letnan paham dengan hal itu ia bisa naik jabatan. Dan ia harap Agatha mau kerjasama. Dengan sedikit perbincangan, Agatha rasa mereka harus menginterogasi semua orang yang ada. Awalnya Letnan nolak karena kasus belum jelas mau dipegang sama siapa. Agatha jadi bersuara, kalau ada kemajuan tentang kasus, sudah pasti kasus dipegang mereka. Melanjutkan, kalau Letnan bisa masuk ke podcastnya untuk bahas kasus tersebut. Yang mana sebelum mereka keluar, Agatha ambil sesuatu yang ada. Sesampainya, Letnan langsung bersuara, ada ide bagus dari Agatha. Kalau semua orang mau bekerja sama dengan baik, maka mereka bisa keluar setelah kepala polisi tiba. Tapi kalau mereka nggak mau, tahanan akan tetap berlangsung sampai putusan pengadilan keluar. Sonia jadi setuju untuk kerjasama, dan interogasi pertama gak ada yang mau bersuara. Akhirnya pun Agatha minta dimulai dari Gustavo. Masuk ke ruangan berbeda, di ruangan itu interogasi dimulai. Bertanya keberadaan Gustavo waktu kejadian perkara, Gustavo bilang kalau ia jauh dari kapal. Yang mana waktu di daratan, Gustavo dengar suara ledakan. Menjelaskan lebih lanjut kalau matanya itu akibat kecelakaan konstruksi 10 tahun yang lalu dan mulai kerja sama keluarga Olivia 5 tahun lalu. Agatha lanjut menanyakan tentang bunga, yang Gustavo jawab kalau Olivia minta bunga diganti waktu tamu tiba. Mencatat semua hal secara detail, Agatha mau telepon umum untuk cari informasi. Awalnya Letnan enggan karena bahaya untuknya. Tapi yakin Agatha bisa menguak siapa pembunuhnya, mereka pun tiba. Lanjut melakukan panggilan, di waktu yang gak lama itu, Agatha ngomong kalau kakaknya meninggal. Dengan buru-buru, semua nama Agatha sebutkan. Minta cari informasi detail tentang mereka, rekannya coba memahami itu. Balik ke rumah dan membawa makanan, Carlos sempat protes. Dan ia mau segera dibebaskan karena ada pasien yang menunggunya. Tapi, Letnan bilang kalau masalah tembakan aja belum jelas. Nah, karena itu, Nyonya Christina, Vigu, dan Carlos dipanggil ke ruangan untuk lanjut interogasi. Dalam ruangan, Nyonya Christina bersuara waktu kejadian ia lagi bersih-bersih. Tapi paham ada suara tembakan, ia jadi keluar. Kemudian, Carlos rasa kalau tempat itu nggak aman untuk mereka berlindung. Bisa jadi ada korban selanjutnya. Vigu berusaha keluar tapi terjatuh. Dan waktu dibantu Agatha, ada obat morfin yang terbilang cukup keras. Vigu beralasan sebagai dokter, ia harus siap segalanya. Kaki Nyonya Christina juga terasa kram dan ia mau ambil obat di kamarnya. Setelah semua orang sibuk sendiri, Agatha bilang kalau nggak ada yang membunuh siapapun. Beranggapan semua masih jadi bagian dari permainan kakaknya. Dan Agatha ngerasa polisi nggak perlu ikut campur. Agatha minta mereka untuk berpikir lagi alasan apa mereka disatukan selain untuk memecahkan masalah. Carlos ngerasa Agatha gila. Tapi Agatha melanjutkan, sudah jelas dari bunga pintu masuk yang diganti warna ungu itu punya makna tersendiri. Carrie membenarkan dan bilang kalau di dunia perfilman ungu berartikan keinginan, kekuatan, juga ambisi. Agatha setuju.
Tapi di Asia Timur, warna ungu berartikan cinta, keadilan, kebebasan, dan pengampunan. Charles rasa itu cuma teka-teki yang dibuat Olivia. Agatha bersuara kalau itu memang teka-teki yang dibuat kakaknya, agar mereka bisa menyelesaikan misi dengan benar. Sonia jadi tanya, apakah orang yang pernah dibicarakan waktu makan adalah orang yang membunuhnya? Agatha masih belum bisa menyimpulkan. Dan Carrie bilang sepertinya itu jadi hal yang harus diselesaikan. Charles enggan untuk bergabung, karena ia rasa polisi nggak akan peduli tentang hal itu. Agatha jawab kalau nggak ikut main ya nggak apa-apa sih, tapi Charles pasti jadi perhatian polisi. Suasana tegang itu diluruhkan Carrie yang bersedia diinterogasi. Memaparkan sebelum letusan terjadi, ia sedang latihan dialog. Lanjut interogasi ke semua orang, informasi cukup didapat. Ada yang bisa disimpulkan tentang ketenaran, uang, juga bisnis kehidupan. Semua menjelaskan kegiatan masing-masing sebelum Olivia meninggal. Dan juga kejanggalan tembakan di dalam ruangan. Dan akhirnya, Carrie minta agar mereka bisa bicara berdua. Ngobrol lebih intim, Carrie ngaku Agatha cukup berani. Dan ia percaya Olivia mengumpulkan mereka bukan tanpa alasan. Bilang kalau ia tidak membunuhnya dan bersedia untuk membantu. Agatha jawab, adanya Carrie di sana, ia harap dengan kecakapan berakting, Carrie bisa bantu Agatha untuk menemukan teka-teki jawaban. Di mana Naram bilang kalau ia nggak punya kartu nama. Akhirnya pun Naram kasih kartu gymnya. Waktu terus berjalan. Letnan mau mereka berhenti dan gak terlalu menggebu. Yang mana waktu Agatha mau tidur, ia dengar suara dan lihat kapal menyala. Mengeceknya ke sana, di dalam itu Agatha lihat ada Vigu yang kaget. Berbagai obat dosis tinggi terlihat. Lanjut cari informasi lainnya, sebuah dompet dengan kertas kematian terlihat. Minta agar Vigu merahasiakannya. Letnan yang datang bikin Vigu nunjukin kalau Olivia konsumsi ganja. Agatha menimpali, detail kecil bisa jadi hal yang relevan dengan kejadian. Yang mana surat kematian bayi itu masih disembunyikan dan Agatha mau untuk melakukan panggilan waktu itu juga. Panggilan berlangsung, rekannya membenarkan semua yang diucapkan Gustavo. Lalu Agatha menyebutkan nama-nama bayi yang meninggal waktu dilahirkan. Ia mau rekannya cari informasi tentang mereka. Sampai lihat majalah, Agatha juga minta rekannya cari informasi tentang gubernur dan istrinya. Menara seluler diperbaiki, komunikasi lebih mudah. Menurut rekannya, gubernur dan istrinya terlibat dengan Charles tentang adopsi anak. Di mana akhirnya Agatha rasa ia bisa memecahkan kasus. Berawal dari Naram, Agatha mau tahu nama lengkapnya. Naram menyebutkan nama tengah G adalah Gracia. Agatha jawab kalau itu kebohongan besar. Lalu Agatha menarik semua orang ke masa lalu, semuanya itu punya koneksi langsung sama Olivia. Cuma Naram ini belum jelas apa alasannya ia bergabung. Dan setelah Agatha teliti lebih lanjut, ternyata Elisa anak dari Renata Godoy. Dalam artian, G di tengah nama Naram adalah marga yang berusaha disembunyikan. Nah, dulu itu adiknya Naram meninggal bunuh diri setelah tahu bayinya mati. Menunjukkan nama asli dari Naram, ia masih ngelak. Akhirnya Agatha nguak kalau Naram ini sebenarnya seorang pelayan. Di mana jejak yang ditinggalkan Olivia adalah surat kematian, termasuk kematian Elisa 7 tahun lalu. Artinya, di saat adik Naram bunuh diri. Tapi waktu Elisa kecelakaan, berita tersebar, dan wajahnya itu mirip sama adik Naram. Mulai dari sana, Naram cari informasi lebih lanjut, dan ia tahu Sonia ini musuh besar Olivia. Naram berusaha mendekati Sonia dengan ambil sertifikasi yoga, dan berusaha menggali informasi. Bahkan setelah itu, mereka menemui Olivia dan menunjukkan foto adiknya yang kehilangan bayi. Cuma Olivia nggak tahu, yang ia dengar anak adopsinya itu yatim piatu. Dari sana, amarah Naram mulai mereda.
dan Sonia yakin adanya mereka di sana untuk kasih tahu siapa yang jahat. Agatha melanjutkan ada informasi menarik lainnya. Waktu dulu Naram ke rumah sakit, harusnya ia lihat ada seorang wanita baik yang pincang. Cuma Naram ini gak inget. Carrie buka suara kalau kemarin ia merasakan pusing kepala. Masuk ke kamar Nyonya Christina dan diberikan obat. Aktingnya yang bagus itu membuahkan hasil. Potongan teka-teki yang Agatha cari didapatkan. Yang mana Nyonya Christina ini dulunya adalah pekerja sosial. Ia yang membantu ibu tunggal dalam persalinan. Langsung mengacungkan senapan, Agatha bilang peluru udah dikosongkan. Dengan semua teka-teki itu, Agatha nyimpulin Nyonya Christina terlibat dalam aksi gelap. Yang mana di waktu awal film, Agatha dengar percakapan tentang gubernur yang minta anak ke rumah sakit Charles. Dan semua itu bikin Agatha paham, selain punya rumah sakit besar, Charles lah yang menjual belikan bayi dari ibu tunggal. Ia melakukan bisnis gelap. Tapi masalahnya dari kasus itu, salah satu anak sengaja dibeli dan diberikan ke Olivia. Kepala kepolisian datang, suasana tegang itu makin kacau pas Naram bilang ada yang coba membunuhnya. Letnan menenangkan dan jelasin kalau semua aman setelah Agatha melakukan penelitian lebih lanjut yang rupanya ada hubungan sama mendiang. Kepala kepolisian mau tahu lebih lanjut dan Agatha bersuara kalau Nyonya Christina sadar adanya Naram di sana bisa jadi bumerang dan ia ingin membunuh Naram demi menyelamatkan diri. Yang mana waktu itu Agatha coba menelusuri lemari seorang diri dan itu terhubung ke kamar Nyonya Christina. Nyonya Christina gak terima dan mau Agatha bersuara dengan bukti. Dengan senang hati, Agatha menunjukkannya. Sesampainya di sana, Agatha ini udah taruh pena di setiap sisi dan juga jam mata-mata di setiap sudut. Memperlihatkan semua kejadian dengan jelas, semua itu sudah direncanakan. Awalnya, Charles sengaja ngalihin Letnan dan Agatha biar Nyonya Christina bisa bertindak leluasa. Menunjukkan seseorang yang pakai jubah keluar dari lemari. Nyonya Christina jawab, itu gak jelas siapa, karena lumayan rapat. Tapi Agatha ngomong kalau dalam jubah ada Rosario. Yang mana Agatha tahu Rosario ini selalu digunakan Nyonya Christina waktu stres. Agatha juga cium aroma mesiu dan sabun maja dari Nyonya Christina. Ia punya buktinya, Nyonya Christina lemas. Charles turut andil. Sebagai dokter, ia ngaku akan menangani Nyonya Christina dengan baik. Kepala kepolisian berasumsi kalau mereka yang membunuh Olivia. Tapi Agatha jawab, menurutnya Olivia mati bunuh diri karena ia menderita kanker stadium akhir. Agatha sebenarnya tahu, waktu di kapal dulu, ia lihat rambut Olivia yang tipis dan ia pakai wig. Dan lagi, Olivia bukan orang yang mau mengumbar kesedihan. Kepala polisi nggak peduli tentang itu. Dan ia tanya, kenapa kalau Olivia tahu nggak langsung lapor kebejatan itu ke polisi? Agatha bersuara, Charles merupakan orang yang kuat dan bisa membeli segalanya dengan uang. Ia paham kakaknya yang cerdas menggunakan rencana detail untuk menjatuhkan Charles juga Nyonya Christina. Selain itu, alasan lain mereka ada di pulau terpencil, tujuannya agar Charles tidak memberikan bayi ke gubernur dan istrinya. Terlebih, Olivia cuma mau mengucapkan selamat tinggal, karena kakaknya tahu bagaimana dan kapan ia harus bertindak. Merencanakan setiap detail, Olivia juga yang buat menara seluler di pulau itu jadi nggak berguna. Gustavo mengakui hal itu dan bilang kalau Olivia orang baik. Di mana Charles dulu menjanjikan transplantasi Korea yang enggan datang. Tapi Olivia melakukan tanpa syarat apapun. Hal itu yang buat Gustavo patuh. Agatha melanjutkan tentang bunga di pintu kedatangan itu melambangkan cinta, keadilan, pengampunan, juga kebebasan. Memperlihatkan cinta untuk putri angkatnya, di mana Olivia ikut bertindak di keadaan terakhirnya. Agatha rasa Olivia berharap pengampunan, juga kebebasan untuk mengucapkan selamat tinggal. Olivia tahu siapa yang mencintainya
dan mau mengungkap bisnis busuk Charles. Sempat terjadi kesalahpahaman, Kapten Polisi minta Gustavo diborgol karena merusak seluler mereka. Agatha bilang kalau Gustavo cuma membantu kakaknya, tapi Kapten Polisi nggak mau tahu kalau Agatha menghalangi hukum, ia juga akan menahan. Agatha jadi minta agar kepolisian menangkap Charles juga Nyonya Christina. Kapten mengiyakan bersamaan dengan Charles dan Nyonya Christina yang berusaha melarikan diri. Semua orang melihat hal itu, coba menghubungi polisi lainnya. Agatha mau mereka dihentikan sebelum jauh. Semua bingung dan Gustavo bersuara kalau ada peledak di kapal itu. Semua atas perintah Olivia, karena Olivia yakin mereka pasti kabur, dan hal itu untuk mencegahnya. Cuma kapal itu sekarang punya Agatha. Tanpa pikir panjang, Agatha minta kapal diledakkan. Kapal mewah itu, Agatha mau Naram yang meledakkan sebagai penghormatan ke adiknya yang meninggal. Kapal berhasil meledak, dan Charles coba lompat ke laut lepas. Mereka semua senang, kejahatan menerima kenyataan. Dan Letnan berterima kasih. Agatha harap mereka bisa bertemu di podcast. Di sana, mereka melakukan penghormatan terakhir. Ada kediaman Olivia, adik Naram, juga Elisa sebagai anak angkat Olivia. Setelahnya, Vigu tanya rencana Agatha, dan dijawab kalau ia mau menyelesaikan kasus kakaknya. Lalu rekan kerjanya datang, memberikan amplop. Dari hasil otopsi kakaknya, menyebutkan kalau ia mengonsumsi morfin kadar tinggi. Dan Agatha tahu Vigu yang memberikannya. Vigu bersuara, Olivia orang baik yang bisa menyimpan rahasia. Ada masa di mana Vigu lagi mabuk, tapi dipanggil untuk melakukan sesar, dan akhirnya nyawa ibu dan bayinya nggak tertolong. Hal itu bikin Vigu terpukul. Lalu Charles minta agar Vigu diam tak bersuara tentang kejadian itu, karena Charles ini mempertahankan reputasi rumah sakit. Tapi Vigu nggak bisa menyembunyikan itu. Dan Olivia memberikan cek, ia minta agar Vigu membuka praktek sendiri dan membantu wanita lain yang membutuhkan pertolongan. Mereka tahu kebusukan Charles, tapi Olivia minta agar mereka nggak gegabah. Sampai masa di mana Olivia sadar ia mengidap kanker, dan di waktu terakhirnya itu, Olivia minta bantuan ke Vigu agar memberikan morfin ke tubuhnya. Lalu Vigu membenarkan ucapan Carrie, yang mana di malam itu emang Olivia lagi ngobrol sama seseorang. Iya, itu Vigu. Memberikan salam terakhirnya. Sekarang, Vigu bersuara, ia akan menanggung konsekuensinya. Agatha jawab kalau ia ngerasa lega tahu siapa pembunuh kakaknya, dan ternyata itu permintaan terakhirnya. Meninggalkan berkas otopsi, Agatha melanjutkan hidup sama rekannya. Film ini menunjukkan kedudukan bisa membeli segala hal dengan mudah tanpa mempedulikan efek sampingnya. Di mana menjatuhkan kekuasaan perlu rencana detail agar semua berjalan sempurna. Dan berhasil atau tidaknya bergantung dengan keberanian juga kecerdasan yang tepat. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film A Deadly Invitation. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye!